Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, let us express our praise and gratitude for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His grace and guidance on us so that we can do our assessment for this course on the basis of organizational development. We don't forget to convey our praise and greetings to our great prophet, namely Prophet Muhammad SAW, who brought us from an era without knowledge to an era with knowledge and technology as we experience today. The Honorable Bapak Profesor Dr. Rustina MPD and Bapak Hade Afriansyah SPD MPD. Okay, at this meeting we will discuss resistance in organizational development part 2. The first material discussed levels of resistance in organizational. Menurut pendapat Wibowo, mengemukakan bahwa resistensi sering terjadi karena eksekutif dan pekerja melihat perubahan dari sudut pandang yang berbeda. Bagi manajer senior, perubahan berarti suatu peluang, baik itu untuk bisnis maupun dirinya sendiri. Akan tetapi, bagi para pekerja, perubahan ini dilihat sebagai suatu kekacauan dan gangguan. Resistensi ini terhadap perubahan bersifat tiga dimensi, yang meliputi komponen afektif, behavioral, dan kognitif perubahan. Resistensi dalam pengembangan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tingkat individu. Menurut pendapat Robbins, mengemukakan bahwa ada 5 faktor resistensi pada tingkat individu. Yang pertama yaitu habits atau kebiasaan. Hidup ini sangat kompleks, tetapi tidak selalu membutuhkan pertimbangan yang rumit. Namun, berdasarkan pada diri atau kebiasaan saja. Akan tetapi, bila dihadapkan pada perubahan, kecenderungan merespon beberapa cara yang sudah biasa menjadi sebagai suatu sumber resistensi. Oleh karena itu, jika terjadi suatu perubahan, letak kantor saja akan mengubah kebiasaan. Yang kedua yaitu security atau keamanan. Suatu perubahan mempengaruhi perasaan keamanan, terutama bagi orang-orang yang sangat membutuhkan jaminan keamanan. Orang yang kinerjanya rendah dan tidak kompetitif cenderung akan menolak suatu perubahan. Mereka akan khawatir perubahan tersebut bisa memunculkan ketidakpastian dan berdampak negatif terhadap kelangsungan masa depannya. Yang ketiga yaitu economic factor atau faktor ekonomi. Suatu perubahan akan menimbulkan keengganan apabila berakibat kepada penurunan pendapatan. Tugas baru dapat menimbulkan ketakutan ekonomis apabila tidak mampu dalam menunjukkan kinerja yang lebih baik. Perubahan ini dinilai dapat mempengaruhi pendapatan yang selama ini telah diperoleh dengan kemungkinan dampaknya terjadinya penurunan. Yang keempat yaitu fear of the unknown atau ketakutan atas ketidaktahuan. Suatu perubahan bisa mengakibatkan perpindahan dari unit kerja yang satu ke unit kerja yang lainnya, dari satu sistem yang sudah dikenal ke sistem baru yang belum dikenal. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian karena menukar dari yang sudah diketahui ke sesuatu yang belum diketahui, sehingga mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakamanan. Untuk itu, rencana perubahan perlu untuk disosialisasikan kepada setiap anggota organisasi dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu selective information processing atau proses informasi selektif. Setiap individu akan membentuk suatu dunia atau melalui dari persepsinya. Sekali dibangun kemapanan akan menentang suatu perubahan. Mereka akan mendengar apa yang ingin mereka dengar. Mereka mengabaikan informasi yang menentang dunia yang telah mereka bangun sendiri. Pembagian kedua yaitu tingkat kelompok atau organisasi. Tingkat kelompok atau organisasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu struktural inertia atau kelembaban pada struktural. Suatu organisasi mempunyai mekanisme di dalamnya yang menghasilkan stabilitas, proses seleksi, pelatihan, teknik, sosialisasi, dan formalisasi, menyediakan suatu job description, aturan, serta prosedur yang harus diikuti.
Orang dalam organisasi ini dipilih oleh orang-orang yang tepat, dibentuk dan diarahkan kepada perilaku dalam cara tertentu. Jika organisasi dihadapkan pada perubahan, struktur organisasi bertindak sebagai penyimbang terhadap kelanjutan stabilitas. Yang kedua yaitu limited focus of change atau keterbatasan perubahan. Suatu organisasi terdiri dari subsistem yang saling bergantung. Kita tidak bisa mengubah yang satu tanpa mempengaruhi yang lainnya. Jika mengubah proses teknologi tanpa mengubah struktur organisasi yang tepat, secara serempak, suatu perubahan tersebut atau dari teknologi tersebut tidak dapat diterima. Yang ketiga yaitu grup inertia atau kelembaban kelompok. Walaupun individual ingin mengubah suatu perilakunya, norma kelompok bisa menjadi suatu kendala. Norma kelompok dapat menjadi sumber tantangan. Pada dasarnya, suatu kelompok bisa mempunyai kekuasaan tertentu yang bisa hilang apabila terjadinya suatu perubahan. Yang keempat yaitu threat expertise atau ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasi juga merupakan suatu ancaman terhadap kelompok khusus yang mempunyai keahlian. Keahlian yang dibutuhkan mungkin berbeda atau bisa juga yang tadinya adalah kelompok ahli tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Tenaga ahli merasakan kekhawatiran akan tersingkirnya karena adanya suatu perubahan. Yang kelima yaitu threat to establish power relationship atau ancaman terhadap kekuasaan yang sudah ada. Setiap redistribusi kekuasaan mengambil keputusan bisa mempengaruhi hubungan kekuasaan yang sudah lama terbentuk. Keputusan partisipatif atau self-managed work teams adalah suatu jenis perubahan yang sering dianggap sebagai ancaman oleh supervisor atau manajer menengah. Mereka yang selama ini merasa memiliki kewenangan pengambilan keputusan terancam kehilangan kewenangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu threat to establish resource allocation atau ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Kelompok di dalam sebuah organisasi yang mengontrol sumber daya sering melihat perubahan sebagai suatu ancaman. Mereka yang memperoleh manfaat dari alokasi sumber daya saat ini sering merasa diancam oleh suatu perubahan yang mungkin dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang dapat mereka terima di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu pembahasan tingkat resistensi. Berdasarkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, banyak kita akan menemui bahwa resistensi tersebut terjadi bukan karena faktor dari tingkatan organisasional, melainkan dari faktor individual atau dari dalam diri sendiri. Itu sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, seseorang akan merasa bahwa dirinya terlebih dahulu yang merasa terancam, baik dari segi keamanannya. Lalu merasa apa yang selama ini menjadi kebiasaannya telah berubah. Dengan adanya perubahan, ia juga merasa seperti takut jika ia tidak menguasainya. Hal itu akan berpengaruh terhadap penghasilannya dan juga prestasi kinerjanya selama ini. Oleh karena itu, jika sekitar lingkungannya juga merasakan hal yang sama, itu akan semakin memperkuat mereka melakukan resistensi tersebut, karena seperti ada suatu kelompok yang menolak dengan adanya perubahan tersebut. Okay, that's the material I can convey related to resistance in organizational development part 2. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.